Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 2241-1005 mata kuliah Statistika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi uji normalitas. Pengertian normalitas. Normalitas dalam konteks statistika merujuk pada distribusi data yang mengikuti pola distribusi normal atau Gaussian. Distribusi normal juga dikenal sebagai kurva lonceng atau kurva Gauss, memiliki bentuk simetris dengan puncaknya di tengah dan ekor yang menyebar ke dua arah. Distribusi ini dapat direpresentasikan oleh fungsi kepadatan probabilitas Bell-Shaped. Ketika data mengikuti distribusi normal, sebagian besar nilai berpusat di sekitar nilai rata-rata dan sebagian besar nilai berkumpul di sekitar atau sekitar satu deviasi standar dari rata-rata. Normalitas merupakan asumsi penting dalam banyak metode statistik parametrik, seperti uji hipotesis dan interval kepercayaan yang mengasumsikan bahwa data berasal dari distribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk menguji sejauh mana data kita sesuai dengan asumsi distribusi normal. Beberapa uji normalitas yang umum digunakan melibatkan perbandingan antara statistik uji yang dihitung dari data dengan distribusi normal yang diharapkan. Jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, dan ada langkah-langkah yang dapat diambil seperti transformasi data atau menggunakan metode statistika non-parametrik. Pentingnya normalitas dalam statistik. Uji hipotesis parametrik. Yang pertama, banyak uji hipotesis parametrik seperti uji T dan uji F memberikan asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Ketidaknormalan dapat mempengaruhi validitas statistik dan interpretasi hasil uji. Yang kedua, interval kepercayaan. Interval kepercayaan untuk parameter populasi sering bergantung pada asumsi normalitas. Jika data tidak normal, interval kepercayaan yang dihasilkan mungkin tidak akurat. Yang ketiga, regresi linear. Analisis regresi linear memiliki asumsi bahwa residu selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya berdistribusi anormal. Jika residu tidak normal, interpretasi regresi dapat menjadi tidak akurat. Selanjutnya, metode uji normalitas. Shapiro-Wilks. Uji Shapiro-Wilks adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah sampel data berasal dari distribusi normal. Statistik uji ini menghasilkan nilai W, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa data cukup dekat dengan distribusi normal. Kolmogorov-Smirnov test. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji sejauh mana distribusi sampel data sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, termasuk distribusi normal. Statistik uji ini berfokus pada nilai paling besar antara distribusi empiritis dan distribusi teoritis yang diuji. Yang ketiga, Anderson-Darling test. Uji Anderson-Darling adalah modifikasi dari uji Kolmogorov-Smirnov dengan memberikan bobot lebih besar pada ekor distribusi. Hal ini membuat uji ini lebih sensitif terhadap perbedaan di bagian ekstrem distribusi, sehingga cocok untuk mendeteksi ketidaknormalan pada ekor distribusi. Interpretasi hasil uji normalitas. Interpretasi hasil uji normalitas melibatkan pengevaluasian nilai p-value yang dihasilkan oleh uji statistik yang digunakan. P-value adalah ukuran probabilitas bahwa data berasal dari distribusi normal. Berikut adalah beberapa panduan umum untuk interpretasi hasil uji normalitas. Yang pertama,
p-value lebih besar dari alfa tingkat signifikasi yang dipilih. Jika p-value tingkat signifikasi yang dipilih biasanya 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Anda dapat menyimpulkan bahwa data tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berasal dari distribusi normal. Yang kedua, p-value kurang dari atau sama dengan alfa. Jika value tingkat signifikansi yang dipilih, Anda dapat menolak hipotesis 0. Dapat diartikan bahwa ada cukup untuk menyatakan bahwa data tidak berasal dari distribusi normal. Yang ketiga, uji normalitas signifikan. Jika hasil uji normalitas signifikan p-value kecil, mungkin ada indikasi bahwa data tidak terdistribusi normal. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mempertimbangkan pertimbangan terkait dengan asumsi normalitas. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian uji hipotesis uji normalitas. Keuntungan uji normalitas yang pertama, validitas statistik parametrik. Uji normalitas penting untuk memvalidasi metode statistik parametrik seperti uji T, analisis varian ANOVA, dan regresi linear. Asumsi normalitas harus terpenuhi agar hasil analisis statistiknya dapat direndahkan. Yang kedua, meningkatkan daya statistik. Jika data memenuhi asumsi normalitas, metode statistik parametrik dapat memiliki daya statistik yang lebih tinggi daripada metode non-parametrik dengan data lain. Mereka lebih mungkin untuk mendeteksi perbedaan yang sebenarnya jika ada. Yang ketiga, keakuratan interval kepercayaan. Interval kepercayaan untuk parameter statistik dapat lebih akurat jika data terdistribusi normal. Interval kepercayaan yang dihasilkan dari metode statistik parameter metrik dapat menjadi lebih konsisten dan informatif. Kerugian uji normalitas yang pertama, sensitivitas terhadap ukuran sampel. Beberapa uji normalitas dapat menjadi sangat sensitif terhadap ukuran sampel. Dengan ukuran sampel yang besar, uji normalitas mungkin menunjukkan hasil yang signifikan meskipun distribusi data cukup dekat dengan normal. Yang kedua, pentingnya dengan ukuran sampel besar. Dalam beberapa kasus, asumsi normalitas mungkin tidak sangat kritis dengan ukuran sampel yang besar, sehingga menggunakan uji normalitas pada sampel besar mungkin tidak memberikan keuntungan yang signifikan. Yang ketiga, pengaruh outlier. Keberadaan outlier dapat mempengaruhi hasil uji normalitas meskipun ada metode yang lebih tahap terhadap outlier. Data outlier dapat memberikan kesan bahwa data tidak terdistribusi normal. Yang keempat, alternatif metode non-parametrik. Terdapat metode statistik non-parametrik yang dapat digunakan tanpa asumsi normalitas. Jika data tidak memenuhi asumsi ini, metode non-parametrik dapat memberikan solusi yang lebih robust. Yang kelima, keberlanjutan analisis. Jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, terutama dalam kasus ukuran sampel kecil, mungkin perlu mempertimbangkan metode statistik non-parametrik. Namun metode non-parametrik mungkin memiliki kekurangan sendiri terkait dengan daya statistik dan interpretasi hasil. Penting untuk selalu mempertimbangkan konteks spesifik dari analisis data dan memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik data yang dihadapi. Jika normalitas penting, pastikan bahwa asumsi ini memang terpenuhi sebelum metode statistik parametrik. Memilih uji normalitas yang tepat.
Uji penawaran keberadaan cocok untuk ukuran sampel kecil hingga besar. Signifikan terhadap ketidakhormatan pada bagian eksternal di bawah distribusi. Kekurangan mungkin kurang tepat untuk distribusi miring. Uji kehilangan of several. Kelebihan cocok untuk ukuran sampel kecil hingga besar. Mudah digunakan. Kekurangan kurang menentukan terhadap ketidakhormatan pada bagian eksternal di bawah. Uji Anderson-Darling. Kelebihan lebih menentukan terhadap homogen pada ekor distribusi. Kekurangannya lebih kita terhadap ukuran sampel kecil. Uji Leaders. Kelebihannya varians dari uji Kolmogorov-Smirnov yang cocok untuk ukuran sampel kecil. Kekurangannya sensitif terhadap ukuran sampel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.